Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Pratiwi dari kelas reguler 4C. Di sini saya akan memenuhi tugas saya dengan matkul evaluasi dan pembelajaran. Langsung saja dengan soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Yaitu tes adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur kemampuan pengetahuan, keterampilan, atau aspek lain dari individu secara sistematis dan objektif. Tes biasanya digunakan dalam pendidikan, psikologi, dan berbagai bidang lain untuk menilai pencapaian belajar atau kemampuan tertentu. Aspek-aspek perencanaan teks. Yang pertama ada tujuan teks, yaitu menentukan apa yang ingin diukur, misalnya kemampuan kognitif, afektif, atau psikomotorik. Yang kedua ada materi yang diuji, yaitu menentukan ruang lingkup materi sesuai dengan kurikulum atau tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada jenis tes. Jenis tes memilih bentuk tes yang sesuai seperti tes objektif, pilihan ganda yang benar dan salah, atau tes subjektif, esai atau wawancara. Yang keempat ada bentuk tes, merancang bentuk soal sesuai dengan jenis tes dan tujuan pengukuran. Yang kelima ada kisi-kisi tes, yaitu menyusun kisi-kisi sebagai panduan dalam membuat soal agar seimbang dan mencakup seluruh indikator. Yang keenam ada validitas, yaitu menjamin bahwa tes benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang ketujuh ada reliabilitas, tes harus konsisten dalam mengukur sehingga hasilnya stabil jika diulang. Yang kedelapan tingkat kesukaran dan daya pembeda, yaitu mengatur tingkat kesulitan soal dan kemampuan soal dalam membedakan antara siswa yang menguasai dan tidak menguasai materi. Yang kesembilan petunjuk pengerjaan, menyediakan instruksi yang jelas agar peserta tes memahami cara mengerjakan. Dan yang terakhir ada waktu pengerjaan, menentukan durasi yang cukup untuk menyelesaikan tes sesuai dengan tingkat kesulitan dan jumlah soal. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama ada aspek kognitif, yaitu pengetahuan atau berpikir, yang dimana mengukur kemampuan berpikir siswa mulai dari mengingat hingga mencipta. Langkah pengembangan yang pertama ada identifikasi indikator pembelajaran dari silabus atau RPP. Yang kedua tentukan level kognitif C1 sampai C6 sesuai taksonomi Bloom. Yang ketiga tentukan bentuk soal pilihan ganda, uraian, dan isian. Yang keempat, buat kisi-kisi soal, materi, indikator, level kognitif, bentuk soal. Dan yang terakhir, susun soal dan kunci jawabannya. Yang kedua ada aspek afektif, sikap atau nilai minat, di mana mengukur sikap siswa terhadap pembelajaran atau nilai karakter. Langkah pengembangan yang pertama tentukan indikator sikap, misalnya kerjasama, tanggung jawab, dan kejujuran. Yang kedua, pilih bentuk penilaian, lembar observasi, checklist, atau skala penilaian. Yang ketiga, gunakan rubrik penilaian jelas dan terukur. Selanjutnya ada aspek psikomotor, keterampilan atau praktis, yaitu mengukur kemampuan fisik atau keterampilan dalam melakukan tugas tertentu. Langkah pengembangan yaitu identifikasi indikator keterampilan, misalnya menggunakan mikroskop melipat kertas sesuai instruksi. Yang kedua, rancang aktivitas praktik. Yang ketiga, siapkan lembar observasi atau rubrik penilaian. Yang keempat, tentukan aspek yang dinilai, ketepatan, kerapian, kecepatan, dan prosedur. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu apakah ciri-ciri butir soal suatu tes disebut baik dan jelaskan. Jawaban nomor 3 yaitu yang pertama, soal sesuai tujuan. Artinya soal benar-benar mengukur apa yang ingin diketahui. Contohnya, kalau tujuannya mengukur kemampuan berhitung, maka soal harus tentang hitung-hitungan, bukan tentang membaca cerita. Yang kedua, hasilnya konsisten.
Kalau soal dikerjakan oleh siswa yang sama dalam waktu yang berbeda, hasilnya tidak berubah jauh. Ini berarti soal bisa dipercaya. Yang ketiga, tidak terlalu mudah atau sulit. Soal yang baik punya tingkat kesulitan. Kadang kalau terlalu mudah, semua siswa bisa menjawab. Kalau terlalu sulit, hampir semua salah. Soal yang baik ada yang bisa dijawab siswa pintar tapi masih menantang siswa lainnya. Yang keempat, bisa membedakan siswa pandai dan kurang pandai. Soal yang bagus bisa menunjukkan siapa yang benar-benar paham dan siapa yang belum. Contohnya, siswa yang pintar bisa menjawab benar, yang belum paham biasanya salah. Yang kelima, pilihan jawaban menarik dan tidak asal. Untuk soal pilihan ganda, jawaban yang salah atau distraktor tetap masuk akal, bukan asal. Tujuannya supaya siswa benar-benar berpikir, bukan hanya menebak dengan mudah. Yang keenam, bahasa soalnya jelas. Soal harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak membingungkan, dan tidak membuat tafsir ganda. Contoh buruknya, apa yang dimaksud dengan itu? Tidak jelas apa yang dimaksud dengan itu. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur saran atau diskriminasi. Soal tidak boleh menyindir atau merendahkan agama, suku, budaya, atau kelompok tertentu. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli. Sertakan sumber, nama, penulis, tahun, judul, dan penerbit. Yang pertama ada Nana Sujana tahun 2009. Definisinya, evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan kualitas atau nilai sesuatu berdasarkan kriteria dan data tertentu guna pengambilan keputusan. Sumbernya Sujana Nana tahun 2009, penilaian hasil proses belajar mengajar Bandung Remaja Rosda Karya. Yang kedua ada Anas Sudijono tahun 2011. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan nilai sesuatu. Dalam hal ini, hasil belajar siswa melalui pengumpulan dan hasil data secara objektif. Sumbernya Sujiono Anas 2011, pengantar evaluasi pendidikan Jakarta, Raja Wali Pers. Yang ketiga ada Wayan Ki Haji Widoyoko tahun 2011. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengukur dan menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Sumbernya Widoyoko Eko Putro tahun 2011, evaluasi program pembelajaran Yogyakarta Pustaka Belajar. Dan soal yang terakhir, tentukan hasil uji validasi butir tes berikut. Dari 10 butir soal, hanya butir 6 dan butir 9 yang tergolong valid karena nilai korelasinya 0,30. Sekian hasil video dari saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.